Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, karena Engkaulah yang punya langit dan bumi beserta isinya, dan kami ada di dalamnya. Kami sangat bersyukur oleh anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kami mengerti ada kekekalan, bahwa dunia yang Engkau ciptakan ini adalah tempat kami sementara, dan Engkau sudah mempersiapkannya, di mana kami bisa mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan, damai sejahtera yang kekal di dalam Kristus Yesus yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hati dan pikiran kami. Kami sangat berterima kasih ada iman di dalam. Kami meyakini sungguh ketika Kristus hadir di tengah-tengah kami, kami bisa melihat kemuliaan, kami bisa melihat pengharapan, kami bisa melihat kebahagiaan yang sejati di dalam Kristus Allah sudah taruhkan bagi kami. Dan malam ini kami mau mendengarkan kebenaran. Kiranya Engkau menaruhkan juga rahasia, isi hati, dan kehendak-Mu di dalam kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau capai di dalam hidup kami yang sebentar di bumi ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 36. Roma pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 36. Tema kita pujian yang spontan. Ini dilatar belakangi bagaimana Paulus melihat dua kubu. Satu kubu orang yang sangat-sangat menjaga kesalehan, hidup di dalam hukum Taurat, hidup di dalam ketaatan menjalankan perintah-perintah. Satu sisi dari golongan yang bengis, jahat, dan tidak mempunyai dasar landasan kehidupan beribadah kepada Allah. Bahkan mereka tidak mengenal Allah, bahkan mereka menyembah Allah-Allah yang lain. Dan dua kubu ini bisa dipersatukan. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita lihat dari Roma 11 ayat 25 sampai 36. Saya bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus, untuk membacakannya ayat yang benar. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu, tapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel di dalam ayat 25, mereka menganggap
menganggap dirinya pandai, menganggap dirinya bijak, ya. Sama dengan Matius 11 ayat 25, ya. Mereka menganggap dirinya bijak dan pandai. Ini yang membuat hatinya tegar. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa lain telah masuk. Israel tegar, mereka mau melihat kekudusan mereka, mereka mau melihat jasa mereka, mereka mau melihat tatanan ibadah mereka, mereka mau melihat sejarah bagaimana mereka di dalam pimpinan Taurat, pimpinan nabi-nabi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang Kristen membuat label seperti ini, sehingga mereka tidak melihat kemuliaan yang Allah taruhkan di dalam anaknya yang tunggal. Mereka tidak pernah melihat bahwa Yesus yang dipersiapkan Allah untuk keselamatan mereka. Mereka melihat kemuliaan mereka yang berhenti di tengah-tengah kehidupan yang fana. Mereka mau melihat kemuliaan manusia, kemuliaan daging, kemuliaan dirinya, tetapi mereka tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Allah sudah memikirkan untuk memperlihatkan kemuliaannya. Jauh sekali, ya, kemuliaan manusia, kemuliaan Allah. Manusia menimbun kemuliaannya, tetapi mereka menjadi tegar, tidak lagi melihat kasih karunia demi kasih karunia. Mereka tidak melihat kemuliaan Allah, sehingga Allah yang datang ke dalam dunia, mereka sudah menutup muka, sehingga mereka tidak melihat kebangkitannya. Bahkan kita tahu Saulus sendiri awalnya tidak menerima kebangkitan Kristus, karena dia sendiri sudah menjadi tegar, bahkan dia menjadi pemburu orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian dari Israel yang tahu keselamatan, dan sebahagian dari Israel yang menjadi tegar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah latar belakang mengapa Paulus memuji Allah dengan spontan. Bagaimana orang yang taat sekali, yang menjaga kekudusan Tauratnya, menjaga kekudusan ibadahnya, menjaga hubungan persekutuannya secara undang-undang dan hukum. Sementara ada yang liar, sementara ada yang busuk, ada yang jahat, yang tak punya pengertian pengenalan ada Allah yang menciptakan. Tetapi kasih Allah merangkul mereka, sampai nanti Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki jalan-jalannya. Itu maka tema kita hari ini, pujian yang spontan. Paulus dari beberapa ayat dia sangat bangga sekali melihat keselamatan yang dianugerahkan kepadanya. Tetapi dia juga memikirkan bagaimana bangsa-bangsa lain diselamatkan. Mari kita lihat di ayat 26. Dalam ayat 26 dikatakan, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan pada Yakub. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bisa kita mengerti ini, dilatar belakangi bagaimana Kristus sebagai penebus menyatakan diri kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel sebagian menolak, sebagian menerima. Dan salah satu pada saat itu pemberita yang luar biasa untuk bangsa Israel itulah Petrus. Dan sekali Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Dan inilah jalan-jalannya
Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Bani Yakub, dari Israel. Dan ketika mereka menerima Kristus secara pribadi, mereka menyesali apa yang mereka perbuat. Mereka telah menyiksa Yesus yang tidak berdosa. Mereka telah menyalibkan Yesus yang tidak berdosa. Mereka telah membuang dan menutup rapat-rapat utusan Allah untuk keselamatan jiwa mereka. Maka genaplah dari firman Tuhan ini, dari Sion datang penebus. Betapa gelapnya bangsa Israel, dari keturunan nabi-nabi, dari keturunan yang memiliki Taurat, dari keturunan yang memiliki perjanjian, dari keturunan yang memiliki ikatan. Bahkan mereka sudah punya lambang. Salah satu mereka dari kecil sudah disunat. Dan setiap laki-laki 3 kali dalam setahun wajib untuk datang ke bait Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tetap tegar karena kebolehan mereka, karena kepiawaian mereka, karena kelihayan mereka, karena mereka bisa menjaga diri dari segala hal kenajisan. Dan di sini kita bisa mengerti ini yang membuat mereka tegar. Tapi Allah tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Allah tetap mencintai apakah engkau suku Karo, suku Nias, suku Jawa, suku Toba. Tidak bisa dibatasi. Suku Arab sekalipun sudah Tuhan kerjakan. Tidak bisa dibatasi, saudara. Allah itu adalah Allah. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan manusia. Amin. Saya yakin Anda mengertikan. Karena Allah sangat merindukan keselamatan bagi manusia. Di dalam ayat 27 dikatakan, inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapus dosa mereka, segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Di dalam ayat 27 ini dikatakan, aku akan menghapus segala dosa mereka. Karena firman Tuhan di dalam Yeremia dikatakan, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan oleh karena aku sendiri. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 27 ini Tuhan berkata, inilah perjanjianku. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tetap mengumandangkan janjinya. Tuhan tetap menjagai janjinya. Tuhan tetap memegang janjinya. Tuhan tetap mengulangi janjinya. Tuhan tetap mengindahkan janjinya. Sekalipun bangsa Israel sudah tegar, sekalipun bangsa Israel sudah menolak, sekalipun bangsa Israel menjadi seteru Injil, tetapi Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi mereka. Allah mengasihi setiap yang ada di muka bumi ini. Maka dengan cara Allah sendiri yang menyelamatkannya. Maka diputar balik. Kita lihat di dalam ayat 20, ayat 31, ya, ayat 30, ya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Dulu, sekarang, ya. Dulu, sekarang. Dulu bangsa ini tidak taat, ya, ayat 30. Dahulu tidak taat, tapi sekarang beroleh kemurahan. Kenapa bisa? Karena ada orang yang taat mengerjakan Injil keselamatan, maka mereka beroleh kemurahan oleh karena ketidaktaatan mereka. Saya rasa kalau kita sudah pernah ditolong orang dari salah satu kejahatan yang luar biasa, dan ketika kita sudah selamat, dan pasti kalau adegan itu diperlihatkan
kembali kita melihatnya, pasti kita kasihan. Kita sangat kasihan. Demikianlah orang yang sudah diselamatkan oleh Injil, oleh karena kasih karunia di ayat 29. Allah tidak menyesali kasih karunia yang diberikannya oleh karena panggilannya. Maka Allah mengerjakan keselamatan di tengah-tengah bangsa yang dulu tidak taat. Tapi oleh karena Injil mereka terima, maka ketaatan mereka menyelamatkan bangsa Israel yang tidak taat. Maka sekarang banyak sekali penginjil-penginjil yang mendoakan Israel, yang bekerja untuk Israel, bahkan yang memberitakan Injil untuk Israel. Bukankah Israel dulu di situ sumbernya? Iya, tapi karena ketidaktaatan mereka. Tapi tunggu dulu, sewaktu Petrus berkhotbah, ada banyak orang Israel diselamatkan dan Israel menjadi berkat. Di tengah-tengah Israel ada yang taat dan ada yang tidak taat. Tetapi bagi kita, kasih karunia diberikan Allah dengan cuma-cuma oleh karena Kristus. Nanti bisa kita banding di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Saya bacakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah tidak menyayangkan anaknya. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bayangkan, Allah sudah mempersiapkan rezeki nomor kepada bangsa Israel. Allah sudah mempersiapkan rencana kemuliaan, kekudusan, kesucian, dan kekekalan untuk Israel. Tetapi karena bangsa Israel menolaknya, bangsa Israel tidak mengenal anak domba Allah itu, tidak mengenal warisan iman, tidak mengenal utusan Allah, tidak mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Mereka menyalibkannya, mereka menolaknya, mereka mengutukinya. Tetapi Allah tidak menyayangkan anaknya ini untuk bangsa yang lain. Karena engkau menolak kemuliaanku, karena engkau menolak kemurahanku, karena engkau menolak kasih karuniaku, karena engkau menolak kebanggaanku, harta kekayaan yang terbesar yang disediakan Allah di dalam Kristus, engkau tolak. Maka aku tidak menyayangkan ini kepada orang dusta, kepada orang yang jahat, kepada orang yang jauh, kepada orang yang bebal, kepada orang yang tidak tahu hukum, tidak tahu kebenaran. Kalau yang tidak disayangkan Allah tadi jatuh kepada saudara, apa respon saudara? Apakah saudara juga sama dengan bangsa Israel menolaknya? Di dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan di situ, Allah yang menyerahkannya bagi saudara dan bagi saya, supaya kita mendapatkan kasih karunia, supaya kita diselamatkan, supaya kita bisa mengerjakan keselamatan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi saudara dan saya. Bagaimana respon saudara? Yang termahal, yang termulia diserahkannya untuk kita yang tidak masuk hitungan. Kita bangsa bukan bangsa pilihan. Kita bukan keturunan dari asli dari Abraham, tetapi kita keturunan orang-orang berdosa. Kita keturunan penyembah berhala. Tapi mereka secara jasmani, mereka dipersiapkan karena mereka keturunan Abraham secara jasmani. Tapi sungguh Allah tidak mempedulikan itu. Allah tidak menyayangkan anaknya yang seharusnya untuk orang spesial, tapi jatuh kepada kita orang kroco-kroco. Jatuh kepada kita orang yang seharusnya tidak mengerti kekekalan. Inilah kasih Tuhan. Tetapi Ia, Allah, menyerahkannya bagi saudara dan saya. Bagaimana mungkin
Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Jikalau Kristus adalah Tuhan hadir di dalam dirimu, bukankah Dia sebagai Allah yang berpihak kepadamu? Bukankah Dia Allah yang menyatakan isi hatinya kepadamu? Bukankah Dia Allah yang memimpin pikiranmu? Allah yang memberikan hikmat pengetahuan, Allah yang menolong engkau dalam segala perkara untuk hormat kemuliaan baginya. Ingat saudaraku, jikalau pemberian Allah ini tidak kita terima, maka kita sendiri menganggap diri bijak. Bahkan kita menjadi orang yang tegar, orang yang menjadi seteru Injil, orang yang tidak mau tahu Tuhan. Bahkan kita sendiri satu saat ketika fisik kita lemah, ketika datang penyakit, ketika datang persoalan, ada bisikan-bisikan yang membawa saudara hingga mati di dalam kebinasaan. Bukankah pada zaman ini kita bisa melihat agak cepat sekali emosi manusia, agak cepat sekali manusia mengambil keputusan yang dangkal, sehingga manusia bisa merusak dirinya dan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak menyayangkan anaknya. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Karena ini istimewa, saudaraku. Istimewa. Allah sudah merangkai cerita kasih karunia ini dimulai dari bangsa Israel. Allah mau penggenapannya di Israel, tetapi bangsa ini menolak rencana Allah tadi, menolak karya Allah tadi. Tetapi Allah tidak mau berdiam diri. Dia tidak menyayangkan anaknya ini supaya lewat bangsa-bangsa lain yang menerima Kristus, bangsa Israel bisa diselamatkan oleh karena ketaatan mereka yang menerima Kristus. Bagaimana saudaraku? Maukah saudara menerima anaknya itu? Allah sendiri mengaruniakannya dan menyerahkannya bagi kita, sehingga kita mengerti Allah ada di dalam diri kita dan Dia berpihak kepada kita, dan tidak ada lagi rekayasa setan, tidak ada lagi kerajaan iblis, tidak ada lagi andil setan dalam diri saudara, dan saudara dibawanya ke kota mulia, Yerusalem baru, Yerusalem yang kekal, Yerusalem yang bahagia, sorga yang mulia. Mari saudaraku, Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan yang disediakan Allah. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Israel menolak, Allah buka dari jalan orang berdosa, sehingga dari jalan orang berdosa, di dalam ketaatannya kepada Injil, dalam ketaatannya kepada kasih karunia, bangsa pilihannya pun bisa diselamatkan. Ini yang tidak terselami oleh Paulus. Saya mengalami pengalaman hal yang sama. Saya diselamatkan tahun 92. Saya lebih dulu mengecap keselamatan itu. Baru orang tua saya. Seharusnya orang tua saya dulu. Tapi karena keselamatan adalah anugerah, saya terima, baru saya bagikan kepada keluarga, kepada orang tua, dan orang tua membagikan kepada sanak saudara. Inilah cara Allah. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan, tak terselidiki oleh Paulus. Maka dia katakan, ini pujian yang spontan. Paulus melihat kasih karunia Allah mempersatukan bangsa-bangsa, mempersatukan orang-orang pilihan, supaya setiap orang nanti yang di surga tidak ada yang bermegah. Ini semua oleh karena kasih karunia. Mari kita renungkan, kasih karunia Allah sudah disediakan di dalam Kristus Yesus, dan Ia sendiri tidak menyayangkan itu untuk saudara dan saya, dan sudah diserahkannya supaya segala sesuatu yang telah dikaruniakannya ini bisa kita dapat di dalam Kristus. Saya yakin saudara bisa mengulang-ulanginya dan merenungkannya kembali. Siapa tahu malam ini Allah berbicara kepada saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah dan pertolongan Tuhan.
kami bisa mengerti keselamatan itu semata-mata oleh karena Allah, oleh karena pemberian Allah di dalam Kristus. Kiranya Engkau Tuhan menolong setiap kami yang mendengar supaya tidak menjadi sia-sia dan diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.